Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan presentasi terkait dengan aksi nyata PMM dengan topik kurikulum merdeka. Semoga aksi nyata ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu terkait dengan kurikulum merdeka. Sasaran aksi nyata kita pada kali ini yaitu khusus kepada seluruh guru, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SD Negeri Biai dan untuk seluruh warga masyarakat, khususnya warga SD Negeri Biai. Mengapa kurikulum harus berubah? Nah, untuk itu sebelum kita melangkah lebih jauh, maka mari kita terlebih dahulu mengetahui bahwa apa itu kurikulum. Pengertian kurikulum. Jadi, kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, di mana di dalamnya memuat latar belakang, memuat visi misi, memuat tujuan sekolah serta struktur kurikulum yang ada di sekolah. Kemudian apa peran dan fungsi daripada kurikulum? Yang pertama, yaitu memandu desain pembelajaran, di mana kurikulum dapat membantu dalam merancang program pembelajaran yang efektif. Nah, ini mencakup pemilihan materi pelajaran, pemilihan metode terkait dengan penilaian dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses pendidikan. Kemudian yang kedua, fungsi kurikulum dan peran yang kedua yaitu mengatur tujuan pendidikan, di mana kurikulum membantu dalam merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan spesifik. Ini menentukan apa yang diharapkan oleh siswa. Pelajari dan capai selama proses pendidikan. Nah, maksudnya ini merupakan harapan daripada siswa semua, ya. Apa harapan yang dipelajari oleh siswa dalam proses pendidikan. Selanjutnya, mengapa kurikulum ini perlu berubah? Yang pertama, kurikulum perlu berubah karena ada dunia dan kebutuhan masyarakat selalu berubah-ubah. Nah, berikut ada beberapa alasan. Yang pertama, karena adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ini faktor yang pertama ini. Di mana pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan cepat. Untuk itu, kurikulum harus diperbarui untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Kemudian faktor yang kedua, karena adanya perubahan sosial dan ekonomi. Masyarakat dan ekonomi juga berubah seiring dengan waktu. Perubahan ini mempengaruhi jenis pekerjaan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Sehingga kurikulum perlu disesuaikan agar siswa dapat mempersiapkan diri untuk pekerjaan masa depan. Selanjutnya faktor yang ketiga, yaitu karena adanya kebutuhan individual siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda. Kurikulum yang fleksibel memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran dan jalur pendidikan
yang sesuai dengan minat dan tujuan karir mereka. Ya. Jadi ini adalah sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yaitu persiapan untuk tantangan masa depan. Kurikulum ini harus dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan, termasuk masalah global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan revolusi teknologi. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Selanjutnya, standar pendidikan. Banyak negara memiliki standar pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh sekolah dan siswa. Perubahan kurikulum mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa standar ini terpenuhi. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah adanya perkembangan zaman. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik untuk menghadapi zaman yang baru? Zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dahulu. Sehingga kurikulum perlu berubah karena salah satu faktornya yaitu adanya perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dapatkah kurikulum itu berubah? Artinya, apakah kurikulum ini bisa berubah dari zaman ke zaman, dari fase ke fase, dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka? Maka penjelasannya, kurikulum operasional satuan pendidikan itu bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, bagaimana cara mewujudkannya? Jadi penting untuk diingat bahwa perubahan kurikulum memerlukan waktu dan komitmen bagi diri banyak pihak, serta penyesuaian berkelanjutan. Karena keterlibatan stakeholder dan pendekatan yang terencana merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan perubahan-perubahan kurikulum. Seluruh komponen masyarakat, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah, ini harus menempatkan kebutuhan peserta didik sebagai kebutuhan, sebagai sebagai orang yang mampu berpendapat, ya, sebagai orang yang berpengalaman, maka hasil belajar serta kepentingan peserta didik dapat dikategorikan sebagai pengembang kurikulum karena kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, ini adalah merupakan dokumentasi atau kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan, ya, kita laksanakan di sekolah, khususnya di SD Negeri Biai, merupakan dokumentasi pemaparan terkait dengan perubahan kurikulum yang ada di SD Negeri Biai, disampaikan kepada seluruh warga sekolah dan stakeholder yang ada di SD Negeri Biai. Nah, ini. Demikian apa yang dapat kami paparkan terkait dengan kurikulum Merdeka ini, terkait dengan perubahan kurikulum. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.